raja. Untuk kerajaan yang akan datang dan menyambut yang hilang, untuk selamatkan semua ciptaan, kau rela disalibkan. Meski dalam deritamu kau melihat kemenangan, agar kita diselamatkan, Yesus dia dikorbankan. Puji dia Allah Bapa, Putra, Roh Kudus Tritunggal, Allah mulia berkuasa. Puji dia Raja segala raja. Di fajar saat kau bangkit, surga hening menunggu. Batu kuburmu terbuka, kau telah kalahkan maut. Dan yang mati dibangkitkan, seluruh surga terkagum. Sebab semua yang datang pada Bapa diselamatkan. Dan gereja Kristus lahir, api Roh Kudus turun. Injil kebenarannya takkan bertepuk tak sirna. Oleh darah dan namanya, di dalamnya ku bebas. Oleh kasih Kristus Yesus, aku telah dibangkitkan. Puji dia Allah Bapa, Putra, Roh Kudus Tritunggal, Allah mulia berkuasa. Puji dia Raja segala raja. Puji dia Raja segala raja. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Kau Allah kami ya Allah yang sangat baik. Kasih setiamu kekal untuk selama-lamanya Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Pagi ini Bapa, dalam segala keterbatasan, apapun keadaan kami Bapa, kami hanya mau rindu menyembah-Mu. Kami rindu masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya pagi hari ini kita boleh siapkan hati kita bersama-sama. Kita naikkan ucapan syukur kerinduan kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Masuk dalam hadirat Allah yang kudus. Di hadapan tata kudus-Mu, ku tersungkur menyembah-Mu, persembahkan doa dan pujian bagi anak domba. Sungguh kami merindukan-Mu Tuhan. Sungguh hati kami haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari katakan bersama. Di hadapan tata kudus-Mu, ku tersungkur menyembah-Mu, bersama
persembahkan doa dan pujian bagi anak domba. Ku menyembahmu, ku sembahmu, Tuhan, ku menyembahmu, ya Allah yang hidup. Haleluya. Mari bersama dengan sepakat katakan di hadapan Tata, di hadapan Tata kudus-Mu, ku tersungkur menyembah-Mu, persembahkan doa dan pujian bagi anak. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, Tuhan, ku menyembah-Mu, ya Allah yang ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, Tuhan, ku menyembah-Mu, ya Allah yang mari kita sembah Dia. Oh, haleluya. Ora masyandara labakana lababababababababa. Haleluya, Yesus. Dengan segenap kerinduan kami Tuhan, oh, ku menyembah-Mu. Ora masyandara labakana lab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 a. Mari dengan sehati sepakat terus sembah Dia, sembah Dia. Ora labakana lab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 
Oh, haleluya. Kau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Kau Allah yang layak kami tinggikan. Ku menyembahmu, ku sembahmu Tuhan, ku menyembahmu ya Allah. Oh, ku menyembahmu, ku menyembahmu. Haleluya Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Tuhan, ku menyembahmu ya Allah yang ku menyembahmu, ku sembahmu Tuhan, ku menyembahmu ya Allah yang ku. Mari jemaat Tuhan katakan dengan iman. Ku kami sembah Kau Tuhan.
segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami Tuhan. Haleluya. Ya Allah, ya oh, ku menyembahmu, ku menyembahmu. Amin, haleluya. Ku sembahmu, ku menyembahmu. Haleluya. Ya Allah, ya. Mari lebih lagi dengan segenap hati sembah Dia. Ku menyembahmu, ku sembahmu, Tuhan. Ku menyembahmu. Ya Allah, ya Haleluya, haleluya. Kami sembahmu. Mari pagi hari ini bebaskan setiap rohmu. Angkat suaramu, naikkan ucapan syukur dalam penyembahan. Jiwa kami menyembahmu Tuhan. Jiwa kami menyembahmu Tuhan. Tiada Allah yang layak disembah selain Engkau Tuhan. Tiada Allah yang layak disembah selain Engkau Tuhan Yesus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Sekali lagi katakan, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Amin, haleluya. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Mari angkat tanganmu, sembah Dia. Ku menyembahmu, ku sembah, ku menyembahmu, ku sembah, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari dengan segenap hati angkat suaramu, sembah Dia. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu Tuhan. Haleluya. Ku menyembahmu,
bagi Dia. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Mari terus sembah Dia. Terus sembah Dia. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sekali lagi katakan sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Katakan haleluya. Kau dahsyat, Kau ajaib Tuhan. Namamu kudus, namamu yang layak dipuji dan disembah. Dan kami percaya nama yang berkuasa itu ada dalam setiap hidup kami. Roh yang berkuasa itu ada dalam hati kami. Maka setiap yang lemah berkata pagi hari ini, aku kuat. Yang kuat, yang semangat, yang percaya. Berikan tepuk tangan lebih lagi, katakan haleluya. Saudara, Allah kita Allah yang sangat baik, amin. Saudara, 2000 tahun yang lalu Roh Kudus dicurahkan buat murid-murid Tuhan Yesus. Dan saya percaya roh yang sama itu tercurah buat setiap saya dan saudara pagi hari ini. Setiap roh, setiap kekuatan, setiap mujizat Tuhan sediakan, Tuhan nyatakan buat setiap kita yang percaya. Mari yang percaya berikan tepuk tangan lebih lagi, katakan haleluya. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sekali lagi katakan Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini saatnya. Hari inilah harinya Tuhan.
keras lagi dengan hati katakan. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Tercurah Urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Sekali lagi katakan nyata kuasanya. nyata kuasanya. Haleluya. Mari tepuk tangan di atas kepala bagi Tuhan Allah kita. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Revival, revival, revival in the land. Nation will come and worship you, oh Lord. From the north to the south, from the east and to the west, there is revival in the land. Yang percaya katakan, katakan. Revival, revival, revival in the land. And worship you, oh Lord. From the north to the south, from the east and to the west, There is revival, mari lebih lagi coba Tuhan katakan. revival, revival, revival in the land. Nation will come and worship you, oh Lord. From the north to the south, from the east and To the west, there is revival in the land. coba Tuhan katakan revival. Revival in the land. Amen. Hallelujah. Nation will come and worship you, oh Lord. From the north to the south, from the east and to the west, there is revival in the land. Revival. Revival, revival, revival in the land. Nation will come Segala bangsa akan memuji-Mu Tuhan. From the north to the south, from the east and to the west. There is revival in the land. there is revival. There is revival. There is revival. There is revival. Sekali lagi. There is revival. There is revival in the land. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia katakan amin. Wow, Allah kita Allah yang dahsyat, amin. Yang siap menjadi berkat katakan Mari Bapak Ibu Saudara semuanya pagi hari ini kita siapkan hati kita lebih lagi. Kita buka hati kita. Kita buka hati kita kepada Tuhan lebih lagi. Biarlah urapan kuasa Roh Kudus memenuhi setiap kita pagi hari ini. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu
ini hati kami Tuhan, penuhi kami dengan roh-Mu. Haleluya, haleluya. Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Katakan yang menyertaiku. Haleluya, haleluya. Yang menyertaiku. Buka hati untuk jalanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu. Amin Yesus, kami berserah. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami siapkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami Tuhan, urapan-Mu menyertai setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus, mari yang percaya bersama katakan amin. Haleluya. Haleluya. We are the messenger. Kita adalah jemaat Tuhan yang terpanggil menjadi pembawa kabar baik. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Dari rumah kami beribadah. Dalam doa pujian penyembahan yang kami naikkan, kami syukuri. Sebab Engkau Tuhan yang berjanji. Engkau Allah kami yang bertahta di atas pujian umat-Nya. Maka kami percaya Tuhan, di tempat ini, di mana setiap keluarga berada, Tuhan hadir. Dan Tuhan berfirmanlah dalam momen kenaikan Tuhan Yesus, dalam momen menanti-nantikan akan pencurahan Roh Kudus yang sedang dijanjikan Allah dan terus dicurahkan, melimpah memenuhi kami semua. Kami rindu Tuhan, setiap pribadi mengalami pemulihan, terlebih pemulihan pondok Daud. Kehidupan yang intim karena roh Tuhan ada pada kami. Kuasa Pentakosta yang menyertai kami, memenuhi kami, mengurapi kami. Sehingga dalam doa, pujian penyembahan kami dibangun kembali. Menjadi umat yang layak berkenan kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat jemaat Tuhan yang siap mendengar firman Tuhan. Di mana kami ada di rumah tangga kami masing-masing. Kami diberkati Tuhan dan dibangun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Mari jemaat yang siap mendengar firman dikatakan amin. Haleluya. Saudara, di tengah-tengah wabah, katakanlah badai pandemi COVID-19, kita semuanya mengikuti protokoler pemerintah agar stay at home. Bekerja dari rumah, belajar sekolah dari rumah, bahkan ibadah pun dari rumah. Stay at home. Mari dengan rasa syukur dan percaya bahwa Tuhan pasti turut bekerja buat kita semuanya. Saya mengaminkan, saya meyakini saudara, ketika stay at home
adalah juga bagian daripada rencana Tuhan, yaitu membawa kembali hadirat Tuhan, suasana doa pujian penyembahan yang biasanya kita hanya memfokuskan diri di rumah Tuhan, di gereja, dengan bangunan gereja, sehingga kita bisa melihat bahwa hari-hari ini gereja hampir tidak lagi fokus kepada pengembalaan kepada setiap pribadi, jemaat, yaitu orang-orang. Tapi di kota-kota besar hampir kita melihat orang berlomba-lomba mencari gedung gereja yang super nyaman. Dan akhirnya membuat pengembalaan akhirnya lebih terfokuskan pada gedung gereja. Liturgi, entertainment. Gak ada yang salah dengan itu semua, saudara. Kalau diberi kesempatan punya gedung gereja yang luar biasa, mengucap syukur. Tapi kita juga harus mengingat bahwa ada satu degradasi, ada satu nilai yang mulai berkurang, di mana doa, pujian, penyembahan, keintiman orang percaya hanya ada di tempat di gedung-gedung gereja. Tapi dalam hidup rumah tangga mulai ada misleading, mulai ada satu yang kurang. Dan puji Tuhan, hari-hari ini Tuhan sedang mengembalikan. Ya, dan saya mau katakan dalam tanda petik, saudara, Tuhan sedang mengembalikan kehidupan, keintiman, doa, pujian, penyembahan, mendengar firman Tuhan bukan lagi di gedung gereja, tapi ada kesempatan kita membawa pulang itu di rumah tangga kita masing-masing. Lewat stay at home, kita melihat bagaimana dibangun kembali. Saudara, dalam kisah para rasul, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, lalu dijanjikan Roh-Nya yang kudus. Kita sebut istilah Pentakosta. Bahkan hari-hari ini Gembala Pembina kita mengingatkan kita pencurahan Pentakosta yang ketiga. Sebuah istilah menggairahkan kembali, yang membakar kembali. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bagaimana jemaat mula-mula ketika menerima kuasa pencurahan Roh Kudus. Kisah para rasul pasal yang kedua, ayat 26 sampai dengan 47. Ya, Kisah para rasul ayat pasal yang kedua, ayat 46 sampai dengan 47 berkata, maka mereka jemaat mula-mula yang telah penuh dengan pencurahan Roh Kudus, mereka mulai bertekun dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, dan mereka juga memecahkan roti di rumah mereka masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 47, sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka yang diselamatkan. Haleluya, saudara. Ada satu rancangan yang luar biasa. Jemaat mula-mula ketika Yesus naik ke surga, terasa yatim piatu, ketakutan, khawatir, cemas dan getar. Tapi kemudian tibalah saatnya Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan, jemaat bangkit, roh menyala-nyala, dan mereka selain di bait suci Allah, selain di rumah Tuhan di gereja, mereka juga membawa kehidupan doa, pujian, penyembahan firman Tuhan, dan mereka bersehati bersama-sama di rumah-rumah. Jadi Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, kesempatan stay at home ini kita ingat, saudara, bagaimana kisah para rasul, pasalnya yang ke-15 ayat 16. Kisah Rasul 15:16. Dikatakan kemudian aku, dia Tuhan, akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Dia Tuhan akan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Reruntuhannya
akan kubangun kembali. Dan dia Tuhan akan meneguhkan pekerjaannya, yaitu membangun pondok Daud. Wow, luar biasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam momentum kenaikan Tuhan Yesus dan pencurahan Roh Kudus, saya merenungkan kisah para rasul pasal 15 ayat 16 ini. Ada pemulihan pondok Daud. Saya percaya saudara, Tuhan suka dengan persekutuan orang percaya di rumahnya gereja Tuhan. Tapi saya juga percaya tanpa mengenyampingkan, agar kita juga harus memperhatikan keluarga demi keluarga di rumahnya masing-masing. Dan disinilah sebuah keintiman yang dikatakan keluarga yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Shekinah glory. Bukan hanya di bait suci Allah, bukan hanya ada di gedung gereja Tuhan, tapi Shekinah glory ada dalam keluarga demi keluarga. Saudara, dari ayat ini ada 3 hal yang kita boleh belajar. Yang pertama adalah bahwa Tuhan berjanji di akhir zaman dalam kitab Yoel akan mencurahkan Roh-Ku, kata Tuhan. Ya, hujan awal, hujan akhir sebagai lambang daripada Roh Tuhan, kuasa Pentekosta yang dicurahkan melimpah-limpah. Agar keintiman dalam hidup rumah tangga keluarga mengalami dikatakan cinta mula-mula dipersatukan kembali dalam persekutuan orang percaya. Sekali lagi, bukan hanya saja di gedung gereja, tapi di dalam rumah tangga orang percaya. Saudara, siasat si jahat, si iblis, Yohanes 10 ayat 10 berkata, dia si pencuri itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Selalu mencari kesempatan untuk mencuri iman orang percaya. Sehingga akhirnya lewat pandemi ini saudara, badai COVID-19 ini, dia menutup pintu gereja. Dia pikir kalau pintu gereja ditutup, maka kandaslah iman orang percaya. Ingin dicuri, ingin dibunuh, ingin dibinasakan. Tapi luar biasa saudara, Injil Yohanes 11 berkata, sekalipun iblis datang ingin mencuri, membunuh, membinasakan, tapi dia Yesus Tuhan datang memberikan hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Kali ini pun juga saudara, rencana si iblis gatot gagal total. Karena ternyata ketika pintu gereja ditutup, justru pintu rumah-rumah orang percaya terbuka lebar, diizinkan. Di tengah-tengah bangsa Indonesia ini saudara, kita diberikan kesempatan selama badai pandemi ini, diizinkan. Yang namanya hidup rumah tangga demi keluarga diizinkan, ibadah dari rumah. Maka terdengarlah pujian, penyembahan firman Tuhan di rumah-rumah, di seluruh penjuru bangsa Indonesia ini diizinkan. Maka marilah kita pakai. Kita pakai kesempatan ketika pintu rumah dibuka dan diizinkan. Kita pakai membangun mesbah keluarga ini, saudara. Kita pakai membangun pondok Daud. Kuasa Pentakosta, kuasa sukacita roh yang menyala-nyala. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita belum tahu kapan ini akan selesai. Bisa sebulan atau 2 bulan, 3 bulan lagi, kita nggak pernah tahu. Terlebih selagi masih ada waktu, kita diberikan kesempatan stay at home, ibadah dari rumah. Pakailah kesempatan ini membangun mesbah, mesbah keluargamu. Biarlah kemuliaan Tuhan itu ada. Bangun pondok Daud, kehidupan keintiman dalam rumah tangga yang dibangun. Sebab saudara, Alkitab juga berkata, di akhir zaman, ketika Tuhan akan datang kembali menjemput kita semua gerejanya orang percaya, ada juga warning, peringatan. Hari-hari semakin sukar, hari-hari semakin sulit. Ya, tapi percayalah, Tuhan katakan jangan khawatir, jangan takut. Dan tentunya saudara, Tuhan mencari kita yang bisa tetap menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Saudara, bagian yang kedua adalah dikatakan Tuhan berjanji
Ya, Tuhan berjanji. Ketika kau membangun pondok Daud, maka Tuhan akan membangun dari reruntuhannya. Tadi saya katakan masa-masa sukar, masa-masa sulit. Bagian yang kedua, saudara, bahwa dampak daripada pandemi COVID-19 ini bukan hanya bicara soal sakit penyakit secara jasmani, saudara, tapi juga bicara tentang dampaknya adalah akan terjadi krisis yang berkesinambungan, berdampak, saudara. Banyak hal, tapi mungkin yang paling terasa adalah dampaknya dalam bidang ekonomi. Krisis keuangan global. Kita lihat bukan cuman ada di Indonesia. Bangsa negara yang besar pun sedang tergoncang secara ekonominya. Saudara, ini bagaikan bola salju akan terus bergulir. Sebab itulah presiden kita, menteri keuangan kita, para pakar ekonomi sudah memberikan satu quote buat kita untuk berjaga-jaga. Nah, jemaat yang kasih Tuhan, tadi dikatakan bahwa dari reruntuhan, ya, pemulihan pondok Daud dikatakan dari reruntuhan, dari sisa-sisa yang ada. Mungkin, saudara, bagi kita orang percaya hari-hari ini, katakanlah yang mengalami dampak ekonomi dan kita menjadi lemah, bahkan saudara, sudah banyak ekonomi yang runtuh. Mall, hotel, dan yang lain-lain, restoran, pelaku bisnis yang kecil-kecil harian pun sudah mulai kolaps. Ya, jemaat sudah mulai minta didoakan lebih sungguh dan seterusnya. Ekonomi mulai tergoncang. Kalau dikatakan terpuruk. Tapi dengar baik, saudara. Kitab Wahyu juga berkata, ketika ya gandum jelek, ketika harga-harga bahan sembako menjadi mahal dan tidak terbeli dengan keuangan yang sedang mengalami krisis, Tuhan katakan, ya, secupak gandum sedindar, ya 3 jelai sedina, jangan rusakkan minyak dan anggur. Artinya jangan sampai kehilangan sukacita, Roh Kudus, iman percaya, pengurapan Tuhan itu jangan sampai rusak. Saya percaya, saudara, orang yang punya keintiman dalam Tuhan, membangun pondok Daud hari-hari ini, saudara, maka ketika itu goncangan terjadi secara ekonomi sekalipun, dia akan tetap mampu bertahan, berharap memandang Tuhan. Ya, saudara, ada sebuah kisah di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 43 sampai dengan 45. Di sana dikatakan Nabi Elia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas dan melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Lalu kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah. Lalu bujang ini pergi melihat sampai 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu kepada Nabi Elia, wah, awan kecil hanya sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Nabi Elia, pergilah, katakanlah kepada Raja Ahab, pasang keretamu, turunlah, jangan sampai kau terhalang oleh hujan. Alkitab berkata, maka dalam sekejap langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Lalu Ahab naik kereta lalu pergi ke Yesreel. Saudara, kisah ini menceritakan ketika Israel, Raja Ahab mengalami kekeringan, ya, yang cukup lama kekeringan. Mereka sangat putus asa dan berharap kapan turun hujan. Bagi orang-orang Timur Tengah, hujan adalah blessing, adalah berkat. Tapi mereka mengalami masa-masa yang sangat sulit. Tapi singkat ceritanya, saudara, pada akhirnya ketika semuanya tidak ada harapan, Nabi Elia dari sana, dan dia berkata kepada bujangnya, Elia berdoa, pasti dalam doa ada pujian, penyembahan dan rasa syukur pada Tuhan. Dia berkata pada bujangnya, naik, lihat, adakah tanda-tanda akan turun hujan? Bujangnya melihat, tidak ada tanda. Elia, hamba Tuhan, nabi Tuhan, tidak ada.
Naiklah sekali lagi, dan ketika bujang sedang naik melihat, Elia kembali berdoa. Saudara, 7 kali. Bukan satu hal yang mudah. Ada rentang waktu, ada proses waktu. Tapi Elia bertekun dalam doa. Dan bujangnya pun dengar-dengaran suara Tuhan. Dia pun naik melihat, dia pun naik dengan melihat. Ada pengharapan kepada Tuhan. Sampai akhirnya, dari seberang lautan, bujangnya berkata, Nabi Elia hanya sebesar telapak tangan awan. Saudara, apa yang diharapkan? Awan sebesar telapak tangan untuk memberikan turun hujan bagi bangsa Israel. That is impossible, tidak mungkin. Tapi sekali lagi, tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Ya, tiada yang mustahil bagi Allah kita. Mujizat itu pasti ada. Ketika Nabi Elia mendengar ada sebesar telapak tangan, imannya sudah mulai bekerja. Cepat kau pergi ke Raja Ahab dan beritahu akan turun hujan. Saudara, ketika Ahab percaya, ketika bujangnya mulai melangkah dan raja mempersiapkan diri, apa yang terjadi saudara? Maka hujan yang lebat, tiada yang mustahil bagi Allah kita. Mujizat yang heran, saudara. Sekali lagi, mungkin masa-masa sulit ada di hadapan kita. Tapi Tuhan katakan, ketika Pondok Daud dibangun kembali, ketika orang percaya hidup sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, yang reruntuhan, apa yang ada pada kita, saudara? Mungkin terlalu kecil, sudah tidak ada lagi pengharapan. Tapi apa yang Tuhan katakan, kalau kau setia dengan perkara yang kecil yang ada padamu, Tuhan akan berikan perkara yang besar. Haleluya. Mujizat itu ada buat kita semuanya. Sabar saudara, dalam masa kesesakanmu, supaya besar kekuatan. Amin. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, yang ketiga Tuhan janjikan, ketika engkau membangun Pondok Daud, dan ketika reruntuhan Tuhan akan bangun, maka yang dikatakan yang ketiga, Tuhan meneguhkan janji. Tuhan meneguhkan sign and wonder, tanda-tanda heran dan mujizat. Tuhan menyertai bagi orang yang percaya. Ketika stay at home, dia menantikan Tuhan, dia bangun mesbah, dia ajak keluarganya. Maka dikatakan Tuhan meneguhkan. Saudara, tanda-tanda heran menyertai dia. Haleluya. Kalau saya melihat satu kisah Rasul Paulus, saudara, dan Silas, dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 24 sampai dengan 26, oleh karena pemberitaan kabar baik, karena iman percaya dari Rasul Paulus dan Silas, saudara, maka mereka ditangkap oleh tentara Romawi, mereka dihasut, mereka difitnah oleh agama-agama, kepala agama, dan mereka masuk dalam penjara. Waktu mereka di penjara, saudara, apa yang terjadi? Alkitab berkata demikian. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan Paulus dan Silas ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu mereka. Kaki mereka dipasung dengan kuat. Ini responnya, saudara. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi kemudian, saudara, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga, haleluya, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu-belenggu atas mereka semua. Wow, haleluya. Saudara, di tengah-tengah masa sulit, maka Paulus dan Silas memberikan respon yang luar biasa. Mereka dipenjara karena pekabaran kabar baik, pekabaran Injil. Mereka dimasukkan dalam penjara, dipasung, diikat, dan mereka menaikkan pujian. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Engkau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya.
Apa yang terjadi saudara? Bukan langsung terjadi mujizat. Justru ketika mereka sedang menaikkan pujian, Alkitab berkata, maka terjadilah gempa. Anda bisa bayangkan ketika kita sedang memuji Tuhan, menyembah Tuhan di masa sulit, yang terjadi malah gempa. Luar biasa. Tapi saudara, ketika gempa terjadi, goncangan terjadi, Rasul Paulus dan Silas sedang gentar. Mereka mulai bersemangat, lebih semangat lagi. Bahkan mereka berkata, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Di puncak penderitaannya, kesesakannya, dia berkata, soraklah haleluya. Dan apa yang terjadi saudara? Disitulah kairosnya Tuhan. Disitulah waktunya Tuhan. Dalam sekejap, Alkitab berkata, seketika itu juga terbukalah semua pintu dan belenggu-belenggu. Wow, mantap. Saudara, mujizat itu masih ada. Setiap kita punya pergumulan. Saya, gereja Tuhan, punya pergumulan di masa-masa badai pandemi ini. Demikian dengan saudara. Tapi satu perkara, Dia gembala yang baik. Dia Tuhan ada pada kita semuanya. Rohnya ada pada kita semua. Kuasa Pentakosta. Jemaat yang dikasih Tuhan. Sebab itu, ya, dikatakan akhirnya ketika kepala penjara ketakutan, pasti para tahanan melarikan diri. Saudara, dia ingin mati bunuh diri, tapi dia mendengar laporan, tunggu Pak, kepala penjara, para tahanan masih di dalam. Ngapain mereka? Mereka lagi bikin persekutuan orang-orang percaya. Para tahanan yang pintu terbuka tidak melarikan diri. Mereka berkumpul bersama dengan Paulus dan Saulus. Mereka berfellowship, ya, stay at jail, tinggal di dalam penjara, dan mereka memuji menyembah Tuhan. Kepala penjara dan seluruh keluarganya datang melihat, menjadi takut akan Tuhan dan berkata, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Dan Paulus berkata, percayalah kepada Tuhan, maka engkau dan seisi rumah tanggamu akan diselamatkan. Wow, saudara. Dan akhirnya iman daripada pengharapan orang-orang percaya di masa-masa sulit, di badai kehidupan mereka, justru menghasilkan jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, sebab itu hari-hari ini, ya, waspada boleh, berjaga-jaga boleh, tapi jangan panik, jangan paranoid, jangan ketakutan, tetap berharap pada Tuhan. Ya, 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu supaya engkau menjadi tenang dan kamu dapat berdoa. Haleluya. Ya, 1 Petrus 4 ayat 7. Ya, jadilah tenang. Jangan panik. Tetap menanti-nantikan Tuhan. Alamilah saudara, pemulihan pondok Daud. Kenaikan Tuhan Yesus, terus buka hatimu. Bangun pondok Daud. Biar pencurahan Pentakosta semakin penuh dalam kehidupan kita. Sehingga momentum Pentakosta di akhir zaman ini, di zaman now ini saudara, dengan istilah Pentakosta yang ketiga, membuat kita masuk ke dimensi yang baru. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan tetap bekerja sampai hari ini. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, tetap semangat, tetap sepakat, dan tetap sehati. Tuhan Yesus memberkati. We are the messenger. Kita adalah jemaat Tuhan, pembawa kabar baik di tengah-tengah masa sulit. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Kita mengucap syukur pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sungguh Tuhan, jangan biarkan kami berjalan sendiri tanpa Roh. Peganglah tangan kami Roh Kudus setiap hari, setiap saat. Karena kami tak mampu berjalan sendiri tanpa Roh-Mu ya Tuhan. Pegang tuntutlah kami Tuhan. Biarlah kami mengaminkan dan mempercayai. Ketika Engkau Tuhan Yesus naik ke surga, Engkau berjanji diberikan Roh-Mu yang kudus, dicurahkannya Roh-Mu yang kudus Tuhan.
Sehingga kami bukan lagi yatim piatu. Kami tidak pernah sendiri, tapi Roh-Mu ada pada kami, menyertai kami. Tuhan, biarlah saat-saat ini di mana masa-masa sulit ini, tetap kami percaya. Seperti Kau berjanji, ya Tuhan, bunga di padang rumput Kau hiasi. Ya Tuhan, burung Tuhan pelihara. Apalagi kami pasti dipelihara oleh Tuhan. Kalau Tuhan Kau perhatikan kami, rambut kami pun diperhitungkan Tuhan. Tuhan memandang kami senantiasa, karena kami biji mata-Mu, kami berharga di mata Tuhan. Tidak ada alasan Tuhan menjadi kawan yang takut Tuhan. Terima kasih Bapa, diberkati kebenaran firman Tuhan ini. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan sehidangan dengan Tuhan, makan minum perjamuan kudus Tuhan. Saudara, persiapkan perjamuan kudus di depan saudara. Angkat roti tinggi-tinggi. Dengan iman adalah tubuh Kristus. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di atas kepala kita. Dengar firman Tuhan. Demikian Ia juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Bukankah cawan mengucapkan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya katakan amin. Kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Angkat tangan saudara. Buka suara saudara. Ucapkan terima kasih sama Tuhan. Ucapkan syukur sama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur. Sembah Tuhan Yesus, sembah Tuhan Yesus. Semua menyembah Tuhan Yesus. Ya lama-lama sana. Semua angkat tangan sama Tuhan. Semua angkat suara sama Tuhan. Jangan ada yang diam. Semua ucapkan syukur, ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kau yang kupandang selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu.
tangan, haleluya. Bapa, kami telah percaya Tuhan, melalui kuasa firman-Mu dan kuasa perjamuan kudus-Mu, kami yang sakit telah disembuhkan Tuhan, yang lemah telah dikuatkan Tuhan, yang susah dihiburkan Tuhan, yang terikat dilepaskan Tuhan, yang miskin diperkaya oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, hidup kami di dalam Tuhan, Tuhan di dalam hidup kami, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami percaya, dan semua kami berdoa. Katakan sama-sama, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah beribadah, menaikkan doa pujian penyembah bagi Allah. Kita telah mendengar firman Tuhan yang menguatkan kita. Dan sebelum kita menerima doa berkat, menutup ibadah kita, tentunya kita akan menabur. Menabur dengan sukacita di hati yang paling dalam. Adalah kesempatan yang indah, saudara bisa mempersiapkan persembahan saudara, persembahan syukur, persembahan perpuluhan, persembahan apapun yang Tuhan taruh di hati saudara. Berikan dengan rasa syukur pada Tuhan. Puji Tuhan, kami tetap akan mengelola keuangan saudara, mengucap syukur, renovasi gereja Tuhan GB Cinango terus berjalan, semuanya baik. Dan mengucap syukur karena kita pun masih bisa menabur, berbagi dengan jemaat Tuhan, pelayan Tuhan yang terkena dampak daripada krisis ekonomi karena pandemi global ini saudara. Kita tetap bersatu hati, saling menghiburkan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya, mari kita mengucap syukur buat persembahan kita. Saudara siapkan persembahan saudara, masukkan dalam sampul persembahan, amplop yang di rumah saudara, simpan baik-baik. Sehingga nanti ketika kita bisa berkumpul kembali di rumah Tuhan, kita akan tabur bersama-sama. Dan kalau ada saudara yang ingin menabur lewat bank, transfer bank, maka saudara bisa menabur di BCA, rekening GBI Jemaat Betani Kerawang 109 300 7.500 atau dalam teks yang telah tertulis ini. Puji Tuhan, kita akan mengucap syukur dan kita berdoa. Bapa Surgawi mengucap syukur, ibadah kami sekalipun hanya lewat medsos online, tapi kami percaya dalam kehidupan kami Roh Kudus mempersatukan kami semua, menguatkan kami semua, menghiburkan kami semua. Dan saatnya Tuhan, sebelum kami menyelesaikan ibadah kami ingin berbagi, kami ingin menabur sebagai tanda rasa syukur kami kepada Tuhan. Hamba berdoa persembahan jemaat-Mu Tuhan, di masa-masa sulit kami tetap mau menabur dengan percaya, dengan rasa syukur. Berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati taburan ini, berkat-Mu atas kami semua. Dan kami percaya kami tabur adalah kesukaan kami kepada Tuhan dan kelimpahan Tuhan atas kami semua. Kami ucap syukur dalam nama Yesus, dan saatnya Tuhan kami akan menerima doa berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Engkau yang di rumah-rumah, suami istri anak-anak, di mana engkau ada bersama seluruh keluargamu, mari sambil bergandeng tangan, angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Wajahmu tertadah kepada Tuhan, hatimu tertuju pada Tuhan, dan kedangkan dua tanganmu. Melimpahlah berkat Tuhan atasmu, berkat yang dari Allah Bapa, kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak pernah berkesudahan, terlebih kuasa Roh Kudus yang terus mempersatukan kita, menghiburkan kita dan menguatkan kita menjadi umat yang layak dan kuat di hadapan Tuhan. Sehingga atas roh, jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna di dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Berkat atas kita semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.